Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nur Aziza akan menjelaskan mengenai teori belajar oleh beberapa tokoh. Langsung saja pada teori pertama, yaitu oleh Thorndike, di mana setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Pertama pada percobaannya yaitu tentang bagaimana kucing dapat keluar dari kandang tertutup melalui proses trial and error. Dia melakukan percobaan dengan menempatkan kucing dalam suatu kotak tertutup yang dilengkapi dengan kail untuk membukanya. Kucing ditempatkan dalam kandang sambil di depan kandangnya itu disediakan makanan. Nah, dorongan lapar dari kucinglah yang membuat kucing tersebut membuat tindakan secara tidak teratur untuk menggapai makanan yang diinginkannya, sampai kucing tersebut dapat membuka pintu keluar dengan tidak sengaja dan melepaskan kailnya. Adapun hukum-hukum yang terdapat pada teori Thorndike, yang pertama adalah hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum ini menjelaskan mengenai kesiapan individu untuk melakukan sesuatu. Menurut hukum ini, stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesiapan dari individu. Nah, yang kedua, hukum latihan, yaitu menyatukan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Jika sebaliknya, makin lemah pula hubungan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah hukum akibat. Selanjutnya, teori belajar oleh Ivan Pavlov, yaitu manusia dapat membuat manusia lainnya berubah atau belajar, yaitu dengan cara menciptakan suatu kondisi tertentu dengan pemberian stimulus tertentu. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka seorang guru yang ingin menciptakan suasana belajar atau tujuan belajar yang diinginkan, maka guru perlu memberikan dan menciptakan stimulus tertentu sehingga dapat memperoleh respon balikan dari siswa sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, teori belajar konstruktivisme, yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Adapun prinsip-prinsip dalam teori belajar konstruktivisme, yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui nalar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator sehingga proses konstruksi oleh siswa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, mengapresiasi pendapat siswa. Selanjutnya, yaitu teori oleh B.F. Skinner tentang operant conditioning, yaitu suatu metode pembelajaran yang menggunakan reward dan punishment sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku. Adapun yang pertama adalah positive reinforcement dan kedua adalah negative reinforcement. Baik, itulah tadi mengenai teori belajar oleh beberapa tokoh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.